Halo semua, perkenalkan nama panggilan saya adalah Polar. Ya, ini adalah pertama kalinya di dalam sejarah channel ini saya memunculkan muka saya dalam video. Dan dalam video ini saya ingin merekomendasikan anime fall tahun 2020 yang mungkin menarik sekali untuk dibahas dan direkomendasikan untuk kalian. Dan yang akan muncul atau hadir di bulan Oktober ini, dimana banyak sekali anime-anime yang mungkin seru, mungkin yang cukup membuat banyak para penonton merasa bahwa season ini adalah puncak dari seri anime yang bagus. Karena ya emang ini sudah masuk ke akhir tahun dan mulai awal tahun baru, jadinya ya ini season terakhir dari tahun 2020 seharusnya ya. Sedikit informasi bagi para penonton setia channel ini, saya mau memberikan informasi bahwa style dalam video review ke depannya mungkin akan seperti ini. Ada muka saya dan ada potongan gambar dari animenya, dan jarang ada videonya. Mungkin ada tapi sedikit saja dan tidak begitu diperlihatkan maksudnya. Jadi ya mohon pengertiannya juga, dan saya mohon maaf bahwa style videonya sudah mulai berubah. Mungkin kalian akan muak ketika melihat muka saya terus ya. Jadi mulai dibiasakan, saya mohon ya. Semoga bisa terbiasa dengan muka saya yang pas-pasan dan tidak begitu menjual juga. Saya juga potong rambut, sudah potong kumis, potong jenggot, makanya jadi seperti ini, licin jadinya. Dan juga rencana memakai video ini saya sudah pertimbangkan sebelum ada undang-undang pengetatan dari Jepang itu, karena saya pikir lama-lama juga kurang enak gitu kan. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita lihat aja rekomendasi anime yang menarik di fall 2020. Disclaimer, sebagai disclaimer saja, di sini saya tidak akan membahas secara keseluruhan, hanya sedikit memberikan informasi sinopsisnya dan dengan tambahan komentar juga. Di sini akan ada 10 anime yang menurut gue menarik dan plus bonusnya 1, jadi kayak ada 11 gitu harusnya. Jadi jika ada anime lain yang tidak masuk ke dalam list ini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya, dan nanti akan saya rangkum dan saya pin juga di kolom komentar nanti. Thank you loh. Oke, kita masuk aja yang ke anime pertama, itu ada Haikyuu to the Top season kedua. Dimana ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya, dimana Hinata dengan tim volleyball SMA mereka sedang bersaing dengan tim terkuat yang ada di Jepang. Setelah melawan tim SMA lain yang dulu itu yang berpakaian warna ungu, saya lupa namanya apa, tapi itu lanjutannya di sini ketika mereka melawan tim SMA yang paling kuat juga, se-Jepang. Dan disinilah cerita tim Hinata akan berlanjut menjadi tim volleyball SMA yang terkuat se-Jepang. Dan tentu saja kalian tentunya harus menonton season 1 dan season 2-nya dulu untuk mengetahui cerita-cerita atau lanjutan cerita dari anime ini. Tapi jangan salah, anime ini sama seperti SAO, di mana judul animenya itu agak berbeda dari season 1, season 2, season 3-nya ada yang berbeda, terus season ke-4-nya juga yang berbeda. Seperti yang kalian tahu ya, kayak SAO yang sebelum ini kan beda tuh namanya. Nah, ini sama nih, Haikyuu juga nih, ada beda-beda. Jadi kalian harus cari searching bener-bener list anime Haikyuu itu ada berapa season dan berapa judulnya. Apalagi terlihat dari trailernya saja, grafisnya yang dibawakan masih belum ada perubahan. Masih enak untuk vibe dari style Haikyuu-nya saat menggunakan adegan olahraga yang dibawakan seri ini. Masih top ya. Yang kedua adalah Munou na Nana. Kalau bahasa Inggrisnya Talentless Nana. Anime ini bercerita mengenai orang-orang yang memiliki kekuatan super untuk digunakan dalam menghabisi serangan dari monster yang disebut sebagai musuh dari umat manusia. Dalam melawan monster ini, dibentuklah departemen sekolah khusus untuk dibuat untuk para manusia yang memiliki kemampuan khusus seperti menggunakan api sampai menggunakan kekuatan untuk mengembalikan waktu. Namun sang protagonis kita di sini adalah orang yang tidak memiliki kekuatan apapun, di mana dia menggunakan atau mengalahkan musuhnya dengan kepintaran dan manipulasi saja. Akan langsung saya katakan di sini, jangan percaya terhadap animasinya yang terlihat cute atau imut dan lagu ceria yang ditunjukkan dari trailernya. Karena cerita di sini lebih ke arah psikologis. Ingat, di genrenya ada tentang psikologis. Jadi hati-hati kalau ketika kalian melihat ada genre psikologis, itu hati-hati. Meskipun trailernya terbuat atau terlihat imut dan kocak gitu ya, dengan lagu yang ceria, jangan tertipu, men. Dimana Anda akan dibawa untuk naik roller coaster ketika melihat cerita di sini. Yang sering nonton anime atau baca komik yang seperti ini mungkin sudah tahu yang saya maksud apa. Karena saya juga udah baca komik dari seri anime ini, dimana saya menemukan sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakan. Ya, sesuatu cerita yang diputerbalikan lagi, dan ternyata ada sesuatu plot twist dari cerita yang mungkin membuat kalian itu mengenali cerita ini seperti Danganronpa. Sekolah, manipulasi, psikologis. Jika kalian tahu Danganronpa animenya atau gamenya, ini mirip-mirip dengan Danganronpa. Tapi bedanya tidak ada yang ininya, cuman ceritanya mirip-mirip vibe-nya. Yang ketiga ada anime Ikebukuro Westgate Park. Di sini bercerita mengenai daerah di Jepang yang bernama Ikebukuro, yang di sini daerah tersebut
terkenal karena kenakalan remaja yang ada di situ. Seperti ada geng-gengnya gitulah kasarnya, yang tiada hentinya berulah, kayak berantem dan tawuran lah kasarnya, gitulah ya ngomongnya. Ya geng lawan geng lah, kalian pasti tahu ya. Dimana di sini ceritanya lebih realistis dengan kehidupan nyata. Dimana di sini sang MC kita adalah seorang anak remaja yang tinggal di daerah Ikebukuro yang menjadi fixer. Maksudnya fixer itu, dia itu adalah penengah dari para geng-geng yang ada di daerah situ. Dimana dia menggunakan kuasanya untuk menengahi masalah yang terjadi antar geng. Dan disinilah kita bisa melihat sebuah cerita dari MC mengenai pertarungan antar geng yang semakin tidak bisa diredakan lagi, apalagi oleh MC kita di sini, atau sudah masuk ke puncak-puncaknya lah kasarnya. Jika kalian sudah nonton atau lihat trailernya, kalian bisa melihat ada vibe dari seri Cross, atau yang sering kalian tahu mungkin ada Cross Zero atau Cross Zero 2 yang sering kalian nonton filmnya di live actionnya gitu, yang memang sangat fenomenal sekali di waktu-waktu saya SMA atau SMP gitu kalau nggak salah. Yang dimana di sini bedanya adalah daerahnya aja, dimana Cross Zero itu vibe-nya kan di sekolah. Nah, di sini di dunia nyata, di mana ada sangkut pautnya dengan polisi, sangkut pautnya dengan warga sekitar. Yang keempat ada Noblesse. Ya, menjadi anime yang memang membuat banyak kalangan penonton tertarik mengikuti seri anime ini. Karena anime ini berasal dari webtoon atau komik web yang sudah tayang cukup lama ya, dan sudah membuka kalangan fans yang cukup banyak, dari yang baru sampai yang lama pun masih mengikuti serinya dan menjadi fans berat dari seri ini. Dari ceritanya yang cukup menarik, ditambah dengan jalur cerita yang cukup unik, mampu membuat fans semakin tertarik dengan cerita di sini. Anime ini menceritakan mengenai seorang manusia vampir yang bernama Raizel yang bangkit setelah bangun dari tidurnya selama 820 tahun. Ketika dia bangun, dia sudah menyadari bahwa dunia sudah berubah dan pastinya sudah butuh adaptasi juga dengan keadaan dunia sekarang ini. Dan pada akhirnya dia memasuki dunia sekolah untuk belajar lebih jauh mengenai manusia di zaman sekarang. Namun, meskipun begitu, pastinya ada saja yang tidak beres dengan vampir yang masuk sekolah. Hal ini dikarenakan ada organisasi jahat yang ingin menguasai dunia, dan disinilah sang MC kita membuka lembaran cerita baru untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalian harus nonton dulu, biar lebih jelas dengan ceritanya itu tentang apa, karena ketika gue bikin sinopsisnya itu, gue hanya memotong bagian-bagian cerita yang penting-penting aja dari ceritanya. Jadi ya, kalian harus baca atau nonton langsung anime ini biar lebih mengerti jauh mengenai anime ini tentang apa. Dan biar lebih jelas saja, saya tidak mau bahas panjang lebar mengenai anime ini karena Anda nikmatin aja dulu ya. Dulu sempat ada versi animasinya, tapi masih kaku banget dan saya tidak merekomendasikan untuk menonton lagi karena langsung aja ada yang bagus. Kenapa harus nonton yang lama lagi gitu. Yang kelima ada Moujo de Oyasumi. Nggak akan panjang lebar gue ngomong di sini karena ini anime akan jadi salah satu penyegar pikiran gue di selang-seling ketika gue mereview anime lain. Karena ini anime intinya bercerita mengenai dunia fantasi, ada Raja Iblis, dan pastinya ada pahlawan. Kalau kalian tahu game Super Mario yang dia mau menyelamatkan putri dari kastil, nah ini mirip-mirip. Tapi ini anime menceritakan si putrinya yang ditangkap sama monster atau iblis dan terpenjara di kastil, ya kan? Mirip-mirip sama Super Mario kan? Dimana dia sambil menunggu pahlawan untuk menyelamatkan dia kan merasa bosan tuh di kastil itu dan mulai mendekor ruangan penjaranya. Jadi ya, kalian sudah tahu ini anime arahnya kemana. Tonton ketika mood Anda lagi bagus. Apalagi seiyunya itu si Inori Minase. Ya, kalau kalian tahu seiyu Inori Minase yang suaranya bikin gemes. Jadi ya, mari nikmati aja sang putri yang mendekor ruangan penjaranya. Yang keenam ada Kuma Kuma Bear. Bercerita mengenai seorang perempuan yang bernama Yuna, di mana dia selalu tinggal di rumah dan bermain game VR MMO. Di mana suatu ketika dia mendapatkan update dalam gamenya dan mendapatkan hadiah sebuah baju beruang yang super overpower, di mana dia tidak bisa disobek dan dibuang. Dan tiba-tiba sang MC kita si Yuna ini dia diteleport masuk ke dalam dunia game, dan disinilah petualangan Yuna sebagai petualang baju beruang dimulai. Dalam sinopsisnya animenya agak aneh karena kalau tidak salah dia ini ketransport ke dunia lain oleh dewa. Isekai saya tahu, tapi di sini dia ditekankan di animenya kalau dia masuk ke dalam dunia game yang cukup aneh sebenarnya. Peranggapannya seperti itu. Namun bisa dibilang anime ini juga ada campuran seperti Overlord karena masuk ke dunia game sama SAO juga. Terus ditambahin sama ciri-ciri dari Bofuri, kayak mutannya dan segala macamnya itu mirip-mirip banget. Ketika melihat nasib dari CMC ya, dia masuk dalam game, terjebak dalam game, tapi ini enggak. Ini dia harusnya terjebak dalam dunia lain. Jadi ya dia ditransport ke dunia lain dengan sistem dari gamenya sendiri. Yang ketujuh ada Jujutsu Kaisen. Iya teman-teman, saya mendengar semua jeritan kalian, wahai teman-teman penonton setia.
Ini anime akan saya review nantinya, tenang saja karena saya tahu dan saya sangat mengikuti anime ini ya, tolong ya. Saya suka banget dengan anime ini jujur saja karena saya juga udah baca manganya juga, jadi ya. Dan respon yang didapatkan dari seri pre-air juga sudah lumayan bagus, disambut dengan baik mengenai anime ini. Dan anime ini bercerita mengenai dunia yang ditinggali oleh iblis dan manusia, sama seperti dunia kita sekarang ini. Namun bedanya, iblis di sini lebih ganas dan memakan manusia secara langsung. Oleh karena itulah ada bagian dari manusia yang melawan para iblis ini. Secara kasarnya, ada organisasi yang bertugas untuk memakai jujutsu atau jurus onmyoji atau pengusir setan gitulah kasarnya. Dimana hal ini membawa kita pada sang MC yang bernama Itadori yang memakan bagian tubuh dari iblis yang paling takuti oleh semua makhluk hidup, yaitu iblis Sukuna. Dan inilah perjalanan dari Itadori menjadi seorang pengusir atau pembasmi iblis dengan kekuatan iblis jahat yang ada di dalam tubuhnya. Ya, saya mendengar semua jeritan kalian yang ingin, "Bang, review Jujutsu Kaisen udah keluar." Ya, saya tahu saya sedang menunggu video-video review anime yang sebelumnya selesai dan akan saya langsung review nantinya. Tenang aja, ditunggu aja videonya ya. Yang ke-8 ada Kamitachi ni Hirowareta Otoko. Salah satu penyegar anime juga di season ini, dimana gue nggak akan peduli sama ratingnya nanti atau sama responnya, atau karena ini adalah isekai, aku tak peduli lagi ya, karena ini untuk penyegar saya saja, dimana di selang-selang anime berat lainnya, sama seperti anime yang tadi yang tentang Tuan Putri itu, ini juga salah satu anime penyegar yang dimana jarang ada actionnya nantinya dan akan banyak cerita slice of life, dimana sangat-sangat saya nantikan sekali. Dan anime ini bercerita mengenai seorang laki-laki yang berumur 39 tahun yang bernama Ryoma Takebayashi, di mana dia ini meninggal di dalam tidurnya akibat kesialan yang dia hadapi. Namun, dewa yang melihatnya membawa Ryoma datang ke dunia fantasi dan menjalankan hidupnya dengan santai di dunia itu. Namun, selama 3 tahun hidup di hutan, dia ternyata membuat sebuah penelitian mengenai slime, di mana para dewa pun yang menciptakan slime ini tidak tahu akan kemampuan slime itu sendiri. Dan inilah cerita hangat dari Ryoma yang hidup dengan nyaman di dunia fantasi bersama slime yang dia dapatkan. Gue sudah baca komiknya dan gue suka banget, seriusan asli. Ini hanya preferensi aja dari gue. Jadi meskipun isekai, namun jarang ada aksi. Meskipun tentu saja ada nantinya, namun akan lebih difokuskan pada slice of life dari dunia CMC yang sekarang ini. Yang ke-9 ada Mahoka Koko no Rei Rosei. Kelanjutan dari seri anime sebelumnya dengan nama yang sama, di mana di sini menceritakan mengenai Shiba Tatsuya dan adik perempuannya yang bernama Shiba Miyuki. Pada seri di sini, ceritakan berlatar di sekitaran sekolah yang diteror oleh vampir. Jadi bagi kalian yang belum nonton season 1 dan movie-nya, bisa ditonton dulu. Kalian tidak akan kecewa dengan ceritanya yang cukup unik. Dan ya, karena MC yang diremehkan di awal-awal, tapi pas sudah mulai diakui pada cengak-cengak semua. Jadi ya, itu doang sih daya tariknya dari cerita ini, karena akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah kelanjutan cerita dari seorang MC yang direndahkan, akhirnya tiba-tiba langsung di ending cerita sudah punya karakter yang kuat gitu ya. Jadi inilah animenya, silahkan ditonton season 1 dan movie-nya. Semoga pada tertarik, karena saya juga nunggu anime sudah cukup lama dan sekarang sudah mulai muncul animenya baru. Yang ke-10 ada Gochumon wa Usagi desu ka? Belum. Kelanjutan dari anime Gochumon, di mana di sini sudah masuk dalam season 3-nya. Gue nggak akan ngasih sinopsisnya karena jika kalian belum nonton ini anime, kalian sudah terlewat asupan gizi psikis kalian, man, atau girl, atau teman-teman. Karena ini anime penuh dengan adegan slice of life yang dicampur dengan keimutan yang tidak ada bebannya sama sekali, man. Jadi kalian nonton aja anime ini dari season 1 dan season 2-nya, kalian nggak akan kecewa. Kecuali emang nggak suka slice of life kayak gini, jadi ya saya maklumi aja lah. Karena di sini sudah terlihat dari posternya yang sudah saya berikan di video, itu sudah sangat imut sekali semua karakternya. Dan ada sedikit bonus anime yang mungkin menarik untuk kalian, yaitu adalah Yukoku no Moriarty. Ini anime bercerita mengenai musuhnya Sherlock Holmes. Jika kalian tahu siapa itu, sang detektif novel terkenal Sherlock Holmes, dan ini musuh abadinya yang menceritakan perjalanan hidupnya sebagai orang yang pintar menjadi konsultan kriminal di abad 19. Retronya kerasa, feelingnya juga enak pas ngeliat trailernya. Jadi ini masuk ke rekomen gue sebagai bonus karena saya suka Sherlock Holmes, apalagi musuhnya yang sama-sama pintarnya itu sama kayak Sherlock Holmes sendiri. Jadi mungkin menarik ya untuk dimasukkan ke dalam list kalian sebagai tontonan di selang-seling anime berat lainnya. Jadi ya, abis nonton Noblesse, abis nonton Jujutsu Kaisen, mungkin bisa nonton anime ini, karena ini anime menarik banget untuk kalian. Oke, itu aja anime menarik untuk kalian tonton di anime Fall 2020 kali ini. Dan saya tahu bahwa di sana masih banyak anime
yang menarik lainnya dan mungkin tidak masuk ke dalam list ini. Oleh karena itulah, silakan tulis di kolom komentar biar saya rangkum dan saya buat pin lagi untuk yang penonton lain juga bisa tahu dan bisa nonton juga. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak kelewatan video-video yang sudah saya buat. Dan bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Thank you loh. Jadi ya, sampai ketemu lagi. Thank you sudah menonton video ini. Bye-bye.